Halo, perkenalkan saya Camarita, mahasiswa pendidikan matematika FK Unsika angkatan 2023 dengan NPM 2310631050008. Eh, Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah teori peluang dengan dosen mengampu Ibu Dr. Kornek Lestari, SPD MT. Jadi dalam video ini saya akan bahas 10 soal aplikasi terkait distribusi peluang mulai dari yang discrete hingga yang kontinu. Oke, mulai dari soal nomor satu. Di sini sebuah supermarket mengadakan undian berhadiah untuk 100 pelanggan. Setiap pelanggan memiliki nomor undian dari 1 sampai 100. Sebuah nomor akan diambil secara acak dan tentukan peluang nomor yang terpilih adalah soal nomor kelipatan 10. Nah, sebelumnya soal seperti ini adalah contoh seragam diskrit. Karena ini nomor undiannya 1 sampai 100, dimana ini kan bilangan diskrit ya. Kemudian nantinya juga ini pasti setiap nomor akan punya peluang yang sama. Oke, nah untuk rumus peluang untuk seragam diskrit ini, rumusnya seperti ini. Oke, kan ini adalah banyaknya anggota A dan N. N itu adalah banyaknya anggota ruang sampel. Jadi rumus ini adalah banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Nah, di sini kan diketahui bahwa ini 100 pelanggan ya, 100 pelanggan itu adalah, maaf, nomor undiannya itu kan 1 sampai 100, jadi N-nya itu ada 100. Dan kan diminta ini terpilih nomor kelipatan 10. Jadi dalam rentang 1 sampai 100 itu kan pasti nanti ada 10 nomor kelipatan 10. Jadi A-nya itu ini banyak A ya. Banyaknya anggota. Oke. Kemudian ini tinggal disubstitusi saja. 1/100. Jadi nanti peluangnya akan 0,1. Ini untuk nomor 1. Kemudian nomor 2, sebuah koin seimbang dilempar sebanyak 10 kali. Tentukan peluang munculnya sisi gambar tepat 4 kali. Nah, untuk soal ini termasuk soal distribusi binomial karena di sini diketahui dilempar sebanyak 10 kali. Jadi ciri khas distribusi binomial itu diulangnya n kali gitu. Nah, untuk rumusnya B N C hmm, hmm, ini rumusnya. Oh ya, nah untuk soal ini kan dilemparnya sebanyak 10 kali ya. Jadi N-nya itu 10. Kemudian eh, tentukan peluang munculnya sisi gambar tepat 4 kali. Jadi kan K-nya. Kemudian untuk peluangnya karena ini dadu yang seimbang, maka peluangnya itu 1/2. Oke,
Oke, tinggal disubstitusi saja yang diketahuinya. Misalnya 1/2 atau 0,5 ya. Oke, misalnya itu 4. Oh, ini 1/2 4. 1 dikurangi N min 4. Oke, lanjut ini kombinasinya bisa dibuat 10 faktorial gini ya, 10 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 faktorial ya. 6 faktorial itu dari 10 kurang 4. Kemudian ini berarti 10 1/2 pangkat 6 ya. Oke. Oke, ini 10 faktorial ini kan berarti sama aja 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial ya. Jadi ini aja ya. Um, kali 8 kali 6 faktorial. Ini bisa langsung dibagi aja berarti gelangnya. Terus ini 4 faktorialnya berarti kan 4, 3, 2, 1. Terus ini juga bisa langsung ini ya dijumlah aja pangkatnya berarti kan 1/2 pangkat 4 kali 1/2 pangkat 6 berarti kan 1/2 pangkat 10 ya. Oke. Ini kita lihat apa yang bisa disederhanakan. Ini ya 4 dan 2 kita 8 nih. Kemudian nah, kemudian 3 juga bisa jadi ini ya. Oh, langsung aja berarti. Ini kan dibagi ini jadi 3 ya tadi. Bagi 3. Oke. Kan 10 kali 3 kali 7 berarti kan 210 ya. 210 kali setengah pangkat 10. Ini hasilnya. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Sebuah dadu seimbang dilempar sebanyak 12 kali. Tentukan peluang bahwa dalam 12 kali lemparan tersebut, mata dadu 1 muncul tepat 3 kali, mata dadu 2 muncul tepat 2 kali, mata dadu 3 muncul tepat 2 kali, mata dadu 4 muncul tepat 2 kali, mata dadu 5 muncul tepat 2 kali, dan mata dadu 6 muncul tepat 6 kali. Nah, untuk soal ini, kita bisa lihat kalau ini merupakan soal distribusi multinomial karena ini ada banyak percobaan ya. Maksudnya yang diminta itu berupa kombinasi kemunculan kayak ini mata dadu 1 ada tepat 3 kali, mata dadu 2 muncul tepat 2 kali dan seterusnya. Nah, ini termasuk distribusi multinomial. Oke. Hmm, untuk distribusi multinomial sendiri ini maksudnya n faktorial di satu faktorial dua faktorial sampai kn faktorial dikali
ya P1 pangkat K1 satu P2 P2 pangkat K2. Oh ya, dan seterusnya sampai ini P2 PM, maksudnya PM pangkatnya dengan KM. Nah, ini rumus distribusi multinom. Nah, di sini kita ketahui bahwa N-nya itu 12 ya. N-nya ini 12. Kemudian K1, K1-nya itu K1, satu itu hmm, K1-nya itu 3 ya. Dan K2-nya 2. K3-nya ketiga 2. Oh, dan keempatnya 2 juga. Dan kelimanya 2 dan keenamnya 1. Kemudian peluangnya karena ini dadu seimbang ya, berarti peluangnya itu semuanya sama, jadi 1/. Nah, bisa langsung disubstitusi. N-nya itu 12 faktorial K1. K1-nya itu 3 faktorial, K2-nya 2 faktorial, K3 juga 2 faktorial, K4 sama 2 faktorial, K5 juga 2 faktorial, K6 itu 1 ya berarti. Nah, peluangnya, oh karena ini peluangnya sama, berarti kita bisa ini aja, peluangnya 1/6. Kemudian jumlah dari K1 sampai K6 ini kan 12 ya. 12. Oke. Oke, 12 faktorial. 12 kali 10 kali 6 kali 9 kali 8 kali 7 6 5 4 3. Oke. Di sini 3 faktorial itu kan 6 ya. 6. 6 2 faktorial juga 2, berarti 12 nih, bisa langsung aja. Jadinya bagi. Oke, kemudian 2 faktorial kita bisa ini aja, yang besar-besar kita hilangkan. Berarti jadi 5 ya.
Kemudian 2 faktorial lagi untuk 8 deh. Jadi 4. Dan yang ini 6. Terus jadi 3 ya. Oke, hasilnya ini. Hmm. Oke, sepertinya kita butuh bantuan kalkulator untuk ini. Hmm. 11 dikali 5 plus 9, 4, 3, 6, 4. Oke, hasilnya 4.989.600. Oke, dikali ini 1/6 pangkat 12. Oke, ini untuk nomor 3. Kemudian untuk nomor 4, sebuah call center menerima rata-rata panggilan per jam, 10 panggilan per jam. Berapa peluang menerima tepat 3 panggilan dalam 30 menit? Nah, untuk soal ini, karena di sini ada rata-rata per jam ya, itu termasuk distribusi Poisson, karena ada ini rata-rata dalam satu periode. Kemudian yang diminta juga dalam periode tertentu, kayak peluangnya tepat 3 panggilan dalam 30 menit. Nah, untuk ini, hmm, oke, kita mulai dari ini dulu. Wave lambda tadinya di apa? Ini lambda 1 faktorial kali lambda pangkat kali pangkat if lambda. Nah, di sini kita tahu tadi ya, lambdanya itu kan ada rata-rata 10 panggilan per jam, cuman di sini kan dimintanya itu 30 menit ya, yang mana ini setengah jam. Berarti untuk lambdanya itu kan jadi setengahnya dari ini, dari 10 panggilan per jam. Berarti kan 5 ya untuk 30 menitnya. 5 panggilan per 30 menit. Kemudian K-nya ini 3. Langsung disubstitusi. 3, ini 5 pangkat 3. Nah, 3 faktorial ini kan 6 ya. Nah, kalau langsung aja nih dikali ini. 5 pangkat 3 itu 125 ya. Ini. Ini juga bisa disederhanakan lagi. Berarti nah, cara dia salahnya. Oh ini ya, harusnya ini 6. Oh berarti nggak bisa dikecil lagi. Nggak bisa disederhanakan lagi. Oke, nih untuk nomor 4. Kemudian
Untuk nomor 5, peluang seorang siswa menjawab benar suatu soal adalah 0,2. Setiap percobaan dilakukan secara independen, kemudian tentukan peluang bahwa siswa tersebut baru menjawab benar untuk pertama kali pada percobaan keempat. Nah, untuk soal ini termasuk soal distribusi geometri karena ini ya, mencari keberhasilan pertama. Yang mana ini untuk pertama ini pada percobaan keempat untuk soal ini. Nah, untuk rumusnya sendiri, oke, angkat terus. Nah, kemudian yang diketahuinya kan ada ininya ya, peluangnya itu 0,2. Kemudian K-nya ini di percobaan keempat sebagai K-nya 4. Langsung bisa di stop, langsung bisa disubstitusi. Peluangnya 0,2, 0,2, K-nya 4, T-nya 0,2. K-nya 4. Hmm. Ini berarti 0,8 ya, 1 dikurang 8 pangkat 3. Ya. Hmm, 0,8 pangkat 3 itu 0,5 satu dua. Satu dua. Kita ban kalkulator lah. Ya, 0,512. Oke. Kemudian dikali 2 ya, berarti. Oh, 0,1024. Oke. Ini untuk soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6, peluang sebuah produk yang diproduksi mesin adalah cacat itu sebesar 0,1. Dan tentukan peluang produk cacat ketiga muncul pada pemeriksaan ke-8. Nah, ini termasuk soal distribusi binomial negatif ya, karena mencari keberhasilan kekak gitu. Beda dari yang sebelumnya yang geometri ya. Kalau yang tadi kan mencari keberhasilan yang pertama ya. Kalau ini mencari keberhasilan kekak. Binomial itu rumusnya NP. Ini pakai kombinasi N-1, N, 1 min P, K, N, ya, P.
Oke, di sini yang diketahui, oke, peluangnya ya, peluangnya itu 0,1 berarti 0,1. Kemudian cacat ketiga muncul pada pemeriksaan ke-8. Berarti N-nya dulu ya. N-nya itu 3, K-nya 8. Oke, substitusi kombinasi M ke 4. Oke. Kombinasi lah. Berarti ini 4 ya. Kombinasi 7, 4. Kan gabungan ya. Kombinasi kita tulis ulang 7 faktorial. 4 faktorial. Kemudian 7 kurang 4 itu 3. Hmm. Kemudian faktorial. Ini karena ada 4 faktorial berarti bisa kita tulis ulang jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Berarti ini langsung aja bisa dibagi 4 faktorialnya. Jadi 3 faktorial kan 6 ya. Berarti ini langsung aja 7 kali 5. 7 kali 5 itu berarti 35 ya. 5 kali ini. Ini berarti 0,01 ya. Dan untuk yang ini nggak ada pangkat lagi harusnya. Dan untuk yang 0,9 pangkat 6 ini coba kita minta bantuan kalkulator. 9 pangkat 6 itu 0,53141. Ini langsung sekalian saja ya, kita kalikan semua. Dikalikan 0,001 dikali lagi 35 ya. Ini 0,0186000435. Oke, ini kalau bentuk desimalnya. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 7. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola yang terdiri dari 4 bola merah dan 6 bola biru. Diambil 3 bola secara acak tanpa pengembalian, tentukan peluang bahwa tepat 2 bola merah terambil. Untuk soal ini termasuk soal hipergeometri karena ini secara acak dan tanpa pengembalian. Oke, rumusnya sendiri hipergeometri itu n besar, n kecil, n dengan kombinasi
Ini yang besar. Ini. Hmm. Oke, ini rumusnya. T kombinasi M besar M kecil, kombinasi M besar dikurangi M besar, M kecil dikurangi M kecil, dibagi kombinasi M besar, ini salah ya, M besar, M kecil harusnya. M kecil. Oke. Oh, ini harusnya N. Maaf. M kecil juga N besar. Oke. Ya, ini yang diketahui kan N besarnya dulu ya. N besarnya itu kan keseluruhannya ya. Itu ada 10 bola. Itu 10 N-nya. Kemudian M besar itu yang mau diambil diamatinya ya. Itu kan dua bola merah terambil berarti yang merah. Merah itu total ada 4 bola. Kemudian N kecilnya itu eh diambil 3 bola ini ya, 3 bola di sini. Kemudian M kecilnya itu dua. Dua. Substitusi. Hmm, 4,3. M kecil kurang M kecil satu. M besar kurang M besar 6. M besarnya 10. M kecilnya 3. Ini kita tulis ulang kombinasinya. Sebenarnya mulai dari kombinasi 42 berarti kan 4 faktorial. 2 faktorial. Kemudian 4 kurang 2 berarti 2 faktorial. Dan dikali. Nah, kita bisa tulisnya dalam ini deh. Dalam kurung. Ini juga dikurung. 6 faktorial. 1 faktorial. 5 faktorial. Ya, nambah 10 faktorial. 3 faktorial. 3 faktorial. 7 faktorial. Oke. 4 faktorial. 4 faktorial. 4 faktorial itu kan 24 dibagi 4 berarti ya langsung aja 6. Kemudian dikali 6 faktorial dibagi 5 faktorial. Berarti kan ini sisa 6 ya, karena 6 kali 5 faktorial dikali 6 dibagi 1 faktorial 6. Tetap. Oke, ini 10 faktorial. Faktorialnya berarti kan 10 kali 9, 8. Kemudian dibagi 7 faktorialnya. Ini 3 faktorialnya juga bisa langsung ini aja. Kali 3. Berarti 240. 240. Kalau kita tulis langsung aja ini 36. 36.
Oke, ini bisa diperkecil lagi ya. Em, 6, coba. 6. Ini ya. Kita lagi ya, bagi 2, berarti 3 per 20. Yang salah nggak ya? 36, 42, ya 40. Kan bagi ini, daya. Oke, untuk soal nomor 8, sebuah bis tiba di halte secara acak antara pukul 8 sampai 8.30. Seorang penumpang datang ke halte pada pukul 8.10 dan akan menunggu hingga bis tiba. Tentukan peluang menunggu kurang dari 5 menit. Oke, untuk soal ini tuh termasuk soal seragam kontinu ya, karena di sini ruang sampelnya juga kontinu ya, dari 5 menit kan ya, berarti dari 8.10 sampai 8.15. Kemudian juga peluang apa namanya, peluang bisnya datang itu nanti akan sama di interval ini ya, 8.10 sampai sampai 8.15. Nah, untuk rumusnya ini P, oh ini A, D dengan D kurang A kurang A, ini beta kurang alfa. Kan, oke. Untuk ini yang diketahui ya, berarti kan sebentar, A-nya dulu, A dulu. A-nya itu berarti kan peluang di eh, li- 15. 15. Karena eh, kurang dari 5 menit ini nanti sampai 8.15 ya. 15 B-nya, oh kebalik. A-nya 10, B-nya 15. Oke. Dan untuk betanya, alfanya dulu. Alfanya kan ini ya, 800 berarti 0. Dan betanya itu 35 sampai 8.30. Oke. Pokoknya, dan disubstitusi. Nah, substitusi plus ini 15 atau 15 per 30 kurang 0. 15 5 per 30 ya. 30 1 per 6. Untuk soal nomor 8. Kemudian soal nomor 9. Waktu tunggu sebuah bis di halte berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 12 menit. Berapa peluang seorang penumpang menunggu antara 13 sampai 15? Nah, kalau ini eh, distribusi eksponensial. Karena menunggu ini ya antara 13 sampai 15 menit. Jadi ada rentang ininya. Nah, untuk rumusnya tuh,
lambda, ya lambda A koma B, nah, E, E, pangkat lambda, pangkat negatif lambda A, lambda A dikurang E pangkat negatif lambda B ya. Oke. Nah, di sini, nah ini beda sama yang Poisson tadi. Kalau Poisson tadi kan lambdanya langsung dari yang rata-rata kejadian per satu periode. Kalau ini, karena ini tiap menit ya, berarti satu menitnya akan 1/2 kan. Berarti dalam satuan menit itu nanti peluangnya, peluang terjadinya itu 1/2. Berarti kayaknya, oh maaf, maaf, maaf. Lambdanya, maksudnya, lambdanya 1/12. Nah, A-nya, A-nya itu kan 13 ya, dan B-nya itu 15. Saya langsung substitusi. A-nya 1/15. Ini 13. Ya. Lambdanya 1/12 kali A-nya 13. Ya, ini lambdanya 1/12 ini 15. Ini tinggal dibuat gini aja tuh. Ini langsung jadi 13/12, 13/12, dan yang ini jadi 15/12. Oke, ini untuk yang, oh iya, ini, tadi ini eksponensial ya. Ini untuk yang eksponensial seperti ini jawabannya. Kemudian nomor 10, rata-rata waktu antar kedatangan pelanggan di satu bank adalah 3 menit. Tentukan peluang pelanggan keempat tiba setelah 15 menit bank buka. Nah, untuk ini kita pakai distribusi Erlang karena ini ya, waktu sampai kejadian ke N. Ini kan kejadian N, di mana nih yang diminta pelanggan keempat ya. Kita pakai distribusi Erlang. Untuk distribusi Erlang, kita ini aja deh copy. Nah, cuman ini intervalnya dari T sampai hingga. Oke. Nah, dengan kalau Erlang itu dia pakai ini, bentar ketutupan. Oh ini deh ada. Nah, J 90 N min 1 ya. N lambda lambda T pangkat C J faktorial kali T pangkat negatif lambda T. Ini untuk distribusi Erlang.
Nah, kenapa ini sampai tak hingga? Karena ini ya, setelah 15 menit buka. Jadi, eh, nggak ada batasan tertentu. Maksudnya diminta, kalau ini tadi kan yang sebelumnya ada antara 13 sampai 15. Kalau ini cuma setelah 15 menit Bang buka. Ya, kita lihat apa yang diketahui. Oke, rata-rata waktu antar kedatangan pelanggan di suatu bank adalah 3 menit. Nah, ini juga sama, berarti lambdanya itu nggak bisa langsung kayak yang Poison gitu. Ini 1/3. Ini per menit. Setiap 1 menit itu 1/3. Kemudian eh, T-nya. T-nya ini 15 ya, T-nya 15. Kemudian 4 ini tuh J-nya. N-nya maaf. N-nya. Oke. Langsung di situ. Ini itu ini 1/3. Kayaknya 15 sehingga 0 sampai 4 -1, lambdanya 1/3. Ini bisa lagi 1/3 kali berapa, apanya tadi, T ya, T-nya 15. Ini faktorial lambda lambda tadi kan 1/3. T-nya ini 15. Em, Nih kita bisa bagi ini jadi 3 ya, 4 ini 5 ya berarti. Ini juga 5. Nah, karena ini yang diminta kan peluang keempat tiba setelah 15 menit Bang buka, berarti J-nya itu, nah ya ini ditambahin dulu ya belum. J-nya itu dari 0 sampai 4. 1, 2, 3. Oh, sampai 3. Nah, di satu ulang. Ini sigmanya udah nggak ada berarti ini. Kita bisa samain. Oke. J yang 0 dulu ya. Oh, kemudian ditambah yang J-nya 1. Yang lagi, oh, belum. 2. Yang 3. Nah, hmm,
Nah, untuk yang nol ini kan berarti 5 pangkat 0 1 dibagi satu ya. Nol faktorial berarti cuman ini. Pangkat negatif 5. Kemudian ini berarti 5 pangkatnya 5. Terus ini 25 per 2 berarti ya. 25 per 2 kali pangkat ini. Nah, dan ini 125 per 3, per 6 ya. Nah, ini untuk eh, yang nomor 10. Cukup sekian untuk video penjelasan soal aplikasi terkait distribusi peluang. Semoga bermanfaat.